Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Devi Agusin Kristianti akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan dan Mengatasi Kerusakan Terumbu Karang. Terciptanya kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan dan mengatasi kerusakan terumbu karang, yaitu untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Kenyataannya, hingga kini sebagian besar aktivitas perikanan nasional faktanya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini tercermin dengan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) untuk pembangunan perikanan seperti tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2010 sampai 2014. Upaya memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat pesisir, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sedangkan pembudidayaan ikan yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dapat menjamin kelestarian sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pengelolaan sumber daya perikanan khusus yang berbasis pada perlindungan kelestarian biota, yang mana dalam posita peraturan ini memuat terkait pelanggaran penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur dan pengaturan pembatasan ukuran ketiga spesies tersebut yang boleh ditangkap. Adapun pembatasan ukuran yang boleh ditangkap harus dilaksanakan secara bertahap. Masih banyak isu yang muncul pada saat ini terkait sumber daya perikanan, yaitu adanya pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian biota tertentu, misalnya lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan disinyalir para pelaku usaha perikanan melakukan praktek-praktek usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, yang bisa disebut overfishing. Dan bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan. Terlebih lagi, ditambah dengan skala usaha ekonomi yang belum layak sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata tanpa memperhatikan aspek daya dalam ekosistemnya. Overfishing selalu diikuti dengan terjadinya kemiskinan pada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor sumber daya ikan. Diperlukan instrumen kebijakan dalam menanggulangi overfishing tersebut dengan harapan agar kelestarian biota laut tersebut dapat berkelanjutan untuk generasi penerus yang akan datang, baik pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan berbasis pada ekosistem. Pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan batasan yang luas terhadap laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai kunci atas pembangunan perikanan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan masyarakat perikanan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis. Manfaat terumbu karang bisa dilihat sebagai pelindung ekosistem pantai, terumbu karang sebagai penghasil oksigen, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup, sumber obat-obatan,
objek wisata dapat dilihat dari penelitian. Dan dari sisi sosial, ekonomi, terumbu karang menjadi sumber perikanan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan, penduduk pesisir, dan devisa negara yang berasal dari devisa perikanan dan pariwisata. Faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang antara lain pengendapan kapur, aliran air tawar, aliran berbagai jenis limbah, dan sampah pemanasan suhu bumi. Untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang marak dilakukan oleh lembaga pemerintah swasta maupun lembaga swada masyarakat, yaitu dengan membudidayakan terumbu karang, yakni dengan pemasangan terumbu karang buatan yang dipraksi oleh Departemen Kelautan Perikanan. Konservasi terumbu karang adalah hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar ataupun ditunda karena waktu tumbuh karang yang lama dan manfaatnya yang begitu besar untuk biota laut. Penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting mengenai perikanan ataupun ekosistem laut, khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang mengenai dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing. Sangat besar harapan kita semua untuk nelayan ataupun siapa saja tidak lagi melakukan penangkapan ikan dengan merusak ekosistem laut seperti terumbu karang. Karena itu merupakan bekal untuk pemuda penerus bangsa ataupun siapa saja. Dengan begitu, kita sebagai masyarakat pesisir ataupun pemerintah ataupun siapa saja harus menjaga ekosistem laut dengan sebaik-baiknya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.